Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi radda ilaina arwahana yang mengembalikan kepada kita arwah kita. Wallah jamaah, kita tuh gak punya kuasa atas ruh yang ada pada diri kita. Tatkala kita tidur, entah kemana dia pergi. Tapi yang jelas pada pagi hari ini Allah mengembalikan kepada kita ruh kita, memberikan kepada kita kesehatan, dan buktinya kita bisa datang ke rumah Allah ini. Dan yang lebih penting dari itu semua, Allah memberikan izin kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kita tahu bagaimana kayanya Fir'aun. Kita tahu bagaimana berkuasanya Fir'aun. Bagaimana Allah menyebutkan tentang Fir'aun ini, wa Fir'aun Dzil Autad, dia yang memiliki banyak pasukan yang mungkin pada masa itu dia tidak terkalahkan. Ada salah satu orang yang beriman di antara mereka, di antara kaumnya Fir'aun, itu memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada Fir'aun dan mereka. Allah ceritakan hal itu di surat Ghafir ayat 39. Orang ini mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Bagaimana panggilan ini menunjukkan bahwa dia dari suku yang sama, dari bangsa yang sama. Aku bukan dari orang lain yang datang kemudian memberikan peringatan kepada kalian. Enggak. Aku ini dari kalian. Maka dia mengatakan, ya qaumi. Gimana suaranya sampai ke sana belum? Aman. Dia mengatakan, ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Mata itu kesenangan yang gak lama, yang jumlahnya tidak banyak, sebentar. Coba antum lihat sekarang di negeri kita, di Indonesia, siapa penguasa yang paling panjang kekuasaannya di negeri kita? Salah. Londo.
Nah, Pak Harto cuma 32 tahun. Londo berapa tahun? 350 tahun. Kemana sekarang Londo yang pernah berkuasa di negeri kita? Dan kemudian Indonesia merdeka. Berkuasalah Bung Karno. Ternyata nggak lama juga. Setelah itu Pak Harto 32 tahun. Nggak lama. Wallahi nggak lama. Umur dunia ini jamaah, semuanya itu nggak lama. Makanya ini orang dari kaumnya Fir'aun mengatakan, innama hadhil hayatud dunya mata. Kehidupan yang sementara yang nggak lama. Terus kehidupan yang sebenarnya apa? Dia mengatakan, wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirat itulah tempat tinggal yang sebenarnya. Baik itu di neraka atau di surga, itu tempat tinggal. Di Indonesia mau orang itu di penjara berapa lama sih di penjara? Seumur hidup di penjara berapa lama? Allah nggak lama coba. Allah mengatakan tentang kehidupan yang sebenarnya, wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Jadi kalau ada orang berkuasa di dunia 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun dibandingkan akhirat, berapa hari jemaah? Wallah sepertiga hari. Sepertiga hari. Tapi ternyata kehidupan dunia ini menipu. Oleh karena itu kenapa kita pagi ini ngaji lagi? Kita belajar lagi tentang kehidupan dunia. Allah menyebutkan tentang dunia itu puluhan kali dalam Al-Quranul Karim. Allah buat permisalan-permisalan tentang dunia agar orang itu faham dan ngerti. Cuma kehidupan dunia ini menipu. Allah itu telah menanamkan di diri kita cinta sama dunia. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Telah ditanamkan di dalam jiwa manusia itu cinta syahwat. Kalau ada yang mengatakan wallahi ana enggak cinta, bohong itu. Ana lebih percaya sama Allah. Ditanamkan kecintaan. Minan nisa, yang pertama cinta kepada wanita. Loh Ustaz, gimana sekarang dengan adanya LGBT? Ya orang sakit. Kalau antum kasih uang sama bebek, kira-kira bebek itu terima uang itu enggak jamaah? Antum kasih, antum kumpulkan itu bebek, lalu antum keluarkan 100 ribuan. Ana mau kasih 100 ribuan, mau enggak? Wek, bebek lah, bukan manusia. Makanya ketika ada orang, ada laki-laki tidak cinta sama wanita, marid, bahasa Arabnya itu. Apa marid itu? Sakit. Iya. Karena Allah sudah katakan ditumbuhkan itu cinta. Minan nisa wal banin, dan cinta sama anak. Kita lihat di dunia sekarang ada yang tidak cinta sama wanita, ada yang tidak suka sama anak. Sehingga ada pergerakan apa? Child free atau free child. Pergerakan nggak punya anak. Anak itu memberatkan ini itu. Ya ada orang-orang yang sakit.
Tapi kalau hukum asalnya Allah telah menanamkan hal itu. Hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Cinta kepada harta. Antum lihat ya, ada nggak orang kaya yang kemudian merasa cukup aku kata. Antum berapa punya uang? 1 T sudah. Ana itu setahun butuh kira-kira 5 miliar. Kalau ana punya uang 1 triliun cukup buat berapa tahun ya mah? 1 tahun 5 miliar. Berapa? 200 tahun. Cukup saya 200 tahun. Padahal umurnya antara 60 sampai 70. Makanya kadang kalau ada orang berkata, iki Ustaz, hartanya orang ini Ustaz, cukup Ustaz buat 7 turunan, buat 7 tanjakan, buat 7 kelokan. Itu cukup Ustaz. Tapi kok masih terus ngoleh harta. Tidak mari-mari. Ditumpuk lagi, ditumpuk lagi. Loh, itulah kehidupan dunia. Makanya kalau bicara kekayaan itu cuma rasa. Rasa wong sugih. Rasanya itu. Makanya kadang-kala antum melihat orang kaya makan itu, kesian antum jamaah. Ketika acara walimah, prasmanan, ini orang kaya raya ini makan nasi putih sama telur asin. Loh, ini loh, bebas makan. Iya, saya penyakitan. Wallahi sama. Hadhihi hayatud dunia. Maka memahami hakikat kehidupan dunia ini penting. Karena banyak orang yang tertipu sehingga dia nggak datang sholat subuh. Jangan bicara sholat subuhnya yang merupakan kewajiban. Yang sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Yang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik teko Surabaya kabeh. Lebih baik dari Indonesia. Kita lihat bagaimana orang berebut untuk berkuasa di Indonesia, nggak berebut untuk 2 rakaat sholat subuh. Padahal 2 rakaat sholat subuh ini lebih baik daripada antum jadi penguasa di Indonesia. Lebih baik daripada antum jadi penguasa di muka bumi ini. Khairun minad dunya wa ma fi. Tapi kenapa orang itu kok nggak bangun? Apalagi yang sholat subuhnya jemaah. Jadi ketika antum membaca hadis rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, antum kan kebayang, ya Allah ya, 2 rakaat salat sebelum subuh itu. Bagaimana dengan yang wajib? Sedangkan yang wajib itu lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Allah ketika bercerita tentang orang-orang munafikin, orang munafik itu sholat. Kata Allah, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, mereka itu malas. Kalau sholat malas. Yura'unan nas wa la yadhkurunallah illa qalila. Riya. Mereka sholat pamer. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Karena tujuan mereka itu pamer. Sholat subuh sama isya menjadi sholat yang paling berat buat orang munafik. Makanya kadang-kala Rasul SAW habis subuh itu tanya, asyahidun fulan. Fulan sholat subuh enggak? Di absen sama Nabi SAW. Masjid Al-Hikmah ngabsen enggak? Tonggo-tonggo ini di absen enggak? Enggak.
Mungkin mulai besok di absen. Di absen sama Nabi SAW siapa? Asyahidun fulan? Enggak ya Rasulullah. Fulan sholat enggak? Enggak ya Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan athqalus salati alal munafiqin. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu salatul isya wa salatul fajr. Sholat isya dan sholat subuh. Kenapa itu terjadi? Karena ada mereka yang tidak memahami tentang hakikat kehidupan dunia. Sholat subuh sulit, berat, waktunya kerja, tepat waktunya. Antum lihat ya, sebagian orang itu Car Free Day hadir, nak masjid gak hadir. Cobalah teman-teman ini bikin sosial eksperimen. Tanya kepada orang-orang yang ikut Car Free Day itu, Bapak sholat subuh di masjid tadi, tanya. Kan boleh kita bertanya jemaah. Kita katakan kita sedang mengadakan penelitian supaya kita paham. Tadi imam membacakan di rakaat kedua surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Di ayat terakhir itu disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Iya. Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini jamaah sudah ada dalam kitabnya Nabi Musa. Sudah ada dalam kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya manusia itu tidak berubah. Dari sejak zamannya Nabi Ibrahim, tu'thirunal hayatad dunya, sampai melewatin ke kehidupan Nabi Musa bersama Fir'aun, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ketemu sama Bani Israel, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ingat Bani Israel ketika Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Kemudian mereka menyeberangi lautan. Lalu Allah memberikan janji kepada mereka. Apa janjinya? Urshalim, Baitul Maqdis. Dikatakan kepada mereka, kalian masuk perang ke sana. Apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kata Bani Israel, udah engkau Musa, engkau berangkat sama Tuhanmu perang sana. Nanti kalau menang kita masuk, kita tunggu di sini. Bayangkan jemaah. Itu hidup bersama Nabi. Tapi pemahaman tentang kehidupan dunia tetap bal tu'thirunal hayatad dunya. Di muka bumi ini sekarang berapa jumlah manusia jemaah? 8 miliar. Yang Islam berapa? 1,7 mungkin. Atau sampai mungkin lebih dari itu. Berarti 6,3 miliar. Itu tidak ngerti tentang kehidupan dunia. Tidak kenal sama Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka. Mereka hidup dalam kekufuran. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah gambar, ada yang menyembah foto, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah, yang disembah itu ciptaan-ciptaan Allah. Sama mereka nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla mereka. Yang 1,7 yang muslim ini, ternyata di antara mereka juga banyak yang lebih mementingkan kehidupan dunia jemaah. Maka ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanya tempat ujian, dar bala. Dan tidak ada orang di dunia yang keluar dari ruang ujian. Yang ada pindah ruang ujian. Ada yang hari ini diuji dengan kemiskinan. Tahu-tahu kaya raya. Alhamdulillah Ustaz.
Saya dulu diuji sama Allah SWT. Saiki. Sekarang nggak diuji. Sebagian orang seperti itu. Dia merasa dulu anak diuji Ustaz, anak miskin, anak susah. Alhamdulillah sekarang anak sukses Ustaz. Antum sekarang sedang diuji juga. Ingat, tidak ada istilah selesai ujian di muka bumi ini. Sampai di kuburan pun antum diuji. Makanya doa Nabi SAW di akhir salat apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang sekarang sedang sakit sedang diuji sama Allah. Yang sekarang sedang sehat ya sedang diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, di ayat 35. Kata Allah, dan kami memberikan ujian kepada kalian. Bentuknya apa? Keburukan. Bisyarr, bentuknya apa? Al khair, kebaikan. Fitnah itu benar-benar cobaan buat kalian. Yang sekarang masih bujangan, diuji apa enggak? Diuji. Yang sudah nikah, ujiannya selesai. Enggak usah tambah ruwet ternyata Ustaz. Loh, itu terjadi cuma. Anak kayaknya ya apa Ustaznya mau ganti istri. Ada cuma. Makanya sebagian orang berpikir, ya Allah Ustaz, enakan ternyata jomblo. Yang tidak punya anak diuji sama Allah Azza wa Jalla. Yang dikasih anak banyak diuji sama Allah Azza wa Jalla. Ingat, tidak ada istilah keluar ujian, selesai ujian. Enggak, kita berada di darul bala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah menyebutkan di surat Al-Furqan ayat 20. Kata Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Bayangkan, kita ini bahan ujian. Antum ini semua adalah bahan ujian. Buat siapa? Buat orang lain. Ada yang diuji sama orang tuanya. Allah Ustaz, abah anak ini sulit diajak sholat Ustaz. Ada yang diuji sama anaknya. Ya Allah Ustaz, anak bangunkan anak-anak sholat subuh sampai berantem Ustaz. Ada yang diuji sama istrinya. Ada yang diuji sama suaminya. Ada yang diuji dengan teman kantornya. Ada yang diuji sama atasannya. Na'udzubillah, atasan anaknya. Na'udzubillah. Wallah halal haram gak tahu. Anak cuma suruh tanda tangan. Ada yang ujiannya seperti itu. Ada yang diuji sama tetangganya. Ada yang diuji sama imam masjid. Allah Ustaz, baca Al-Baqarah Ustaz. Anak baru pulang kerja. Wallah itu ujian jemaah. Sabar nggak antum? Kadangkala antum lagi mampir ke Masjid Al-Hikmah mungkin sholat isya. Harapannya imamnya baca wadduha. Alhamdulillah. Ternyata baca tabarakalladzi biyahdil mulku. Ya Allah. Sopo imamnya gitu. Itu ujian. Ada yang diuji sama makmumnya. Habis sholat datang, Ustaz. Jangan mikir awak dewe Ustaz. Kita ini pulang kerja, imamnya ikut tuh sabar. Ada yang diuji sama takmir masjid. Semuanya ujian. Datang ke masjid mau tidur, dilarang tidur. Ya apa sih gitu. Itu ujian. Padahal di masa Nabi SAW, masjid tempat tidurnya siapa? Sahabat tidur di masjid. Sekarang ditulis masjidnya dilarang tidur. Ada satu masjid jemaah keterlaluan jemaah. Anak
Ini di rest area masjidnya. Kita kan kadang kala habis nyetir capek mau istirahat ya. Bukan dilarang tidur, dilarang rebahan. Rebahan dilarang. Allahu Akbar. Itu ujian. Kita sabar jemaah. Menghadapi itu semua ujian. Karena sebagian kita ujian buat yang lainnya. Apa poinnya? Atas birun. Sabar enggak kalian? Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, manzilatus sabri minal iman ka manzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kepala. Kalau dipotong kepalanya, hilang sudah, mati itu orang. Seperti itu pula kedudukan sabar dalam keimanan kita. Nabi SAW mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an awsa' minas sabr. Enggak ada pemberian Allah kepada hamba yang lebih luas daripada kesabaran. Baik. Hal selanjutnya yang perlu dipahami tentang kehidupan dunia ini. Ujian dalam kehidupan ini tidak iso milih. Tidak bisa milih kita. Ada perempuan yang curhat sama anak. Dia mengatakan, Ustadz, anak ini dipoligami. Alhamdulillah. Kok bukan tetangga yang dipoligami? Makanya kadang-kadang sebagian mikir, kok bukan tetangga? Anak Ahsan sakit Ustaz, daripada dipoligami. Ustaz. Anak Ahsan hidup miskin. Anak Ahsan dapat suami yang biasa-biasa aja. Mulai dia menyebutkan berbagai macam ujian. Yang dia kepingin milih itu jemaah. Gak bisa milih. Karena yang menentukan ujian itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada yang diuji dengan penyakit. Ada yang diuji dengan jabatan. Ada yang diuji dengan di PHK dari tempat kerja. Ada yang ujiannya dicaci maki sama orang. Ada yang mengatakan, Ustaz, anak lebih baik dipukul Ustaz daripada dicaci maki Ustaz. So masalahnya kita tidak bisa milih ujiannya. Tidak bisa. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu nggak ditanya. Makanya sebagian mungkin pulang, tahu-tahu motornya hilang. Loh, kok motornya ana yang hilang? Ini teman ana Ustaz. Padahal ini sholatnya masih bolong-bolong. Kok tidak hilang motornya dia itu? Loh, kita tidak bisa milih jemaah. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah yang menetapkan ujian ini. Bentuknya seperti apa? Ada yang dikasih ujian tadi dengan popularitas. Namanya tiap hari disebutkan. Dan itu ujian. Tugas kita nerima. Makanya orang yang menerima ketentuan Allah, ketika dia dikasih kekayaan dia menerima, ketika dikasih kemiskinan dia menerima, dikasih sehat menerima, dikasih sakit menerima, dia bahagia dalam semua kondisi. Tapi ada yang menerima kalau kaya dok. Ana terus terang terima Ustaz. Kalau dikasih kekayaan sama Allah, insya Allah bersyukur anak. Tapi anak kalau dikasih penyakit takut tidak sabar anak Ustaz. Setiap keluar rumah kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ada sebagian yang pulang dari tempat kerjanya cacat ya karena tabrakan. Ada yang nggak pernah pulang ke rumahnya karena mati. Ya gimana? Tugas kita adalah menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla.